الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين. صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah Maha mengetahui bahwa kita berkumpul di tempat ini ingin mendapatkan cinta Allah, dan kita harus baik sangka kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini sedang menyayangi kita. Bukti bahwa Allah menyayangi karena kita dapat bertemu di tempat yang suci, yang dapat mengantarkan kita kemudahan untuk mendapatkan nikmat bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Dan Allah, saya berharap sebagai hamba yang sangat lemah, semoga Allah menerima bahwa saya saat ini sedang mencintai semua yang hadir di tempat ini karena Allah. Karena kecintaan karena Allah itu akan dipelihara sampai hari kiamat. Al-mar'u ma'aman ahabba, seorang akan dipertemukan dengan yang dicintainya. Karena sekarang sedang berkumpul di tempat yang suci, semoga Allah mudahkan untuk dapat menikmati hidup nanti dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna yatamisuna ahla dzikri. Sungguhnya Allah telah memberikan tugas kepada sejumlah malaikat, dan mereka mencari kelompok-kelompok yang sedang berzikir. Ketika salah satu dari malaikat menemukan kelompok yang sedang berzikir, maka dia manggil teman-temannya, malaikat sekalian, nih aku sudah menemukan, ayo ke sini. Maka mereka berdatangan, lalu membentangkan sayapnya sampai ke langit pertama. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, dan Allah Maha tahu, tidak perlu bertanya. Namun untuk apa bertanya? Biar terdengar pertanyaan dan jawabannya oleh kita semuanya. Allah bertanya, apa sih yang mereka kerjakan? Malaikat menjawab, mereka memuji Engkau ya Allah, bertasbih, menyatakan Maha Suci Engkau ya Allah, memuliakan Engkau ya Allah. Lalu Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat aku? Malaikat menjawab, belum ya Allah. Sekiranya mereka sudah melihat aku, bagaimana? Maka malaikat menjawab, pasti mereka asyaddu tahmidan wa tasbihan wa tamjida. Tentunya akan semakin meningkat kualitas tasbihnya, tahmidnya, dan tamjidnya, memuliakan Engkau. Kemudian Allah kembali bertanya, apa sih yang mereka inginkan? Apa yang mereka minta dari aku? Malaikat menjawab, mereka meminta agar Engkau berikan kepada mereka surga. Emang mereka udah lihat surga? Malaikat menjawab, belum ya Allah. Sekiranya mereka sudah melihat surga, kayak apa? Ya tentu kerinduannya akan semakin menggebu. Beramal untuk mendapatkan surga akan semakin semangat, dan tidak mungkin lagi mereka akan tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan yang mengganggu perjalanan menuju surga. Kemudian Allah lagi-lagi bertanya, yang mereka takuti apa? Malaikat menjawab, mereka takut neraka ya Allah. Emang mereka udah lihat neraka? Belum juga. Sekiranya mereka sudah lihat, kayak apa? Oh, mereka pasti akan semakin meningkat rasa takutnya, ngerinya, dan mereka akan berjuang menjauh dari hal-hal yang membawa ke neraka. Apakah mereka sudah melihat? Mereka belum lihat. Sekiranya sudah melihat, pasti mereka akan semakin hebat gitu berjuangnya untuk menjauhi. Lalu Allah berfirman, ushidukum anni qad ghafartu lakum. Persaksikan oleh kalian, aku sudah mengampuni dosa mereka semuanya.
Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian di antara malaikat ada yang berkata, tapi ya Allah, di antara mereka ada yang hadir ikut-ikutan, bukan tujuan untuk ngaji. Di sini nggak ada. Semua yang di sini untuk ngaji ini. Di antara mereka ada yang ikut-ikutan saja karena ada keperluan lain. Itu gimana ya Allah? Allah berfirman, dia akan mendapatkan nikmat kebahagiaan, kecepretan lah gitu ya, atau terkena curahan rahmat dari yang hadir semuanya. Jadi kalau di sini ada yang hadir kurang fokus, matanya sih terbuka sih, tapi hatinya nggak tahu di mana gitu ya. Niatnya pun nggak jelas, tapi akan kebahagiaan juga, nikmat rahmat, nikmat pahala zikirnya. Alhamdulillah. Saya duduk di sini dulu 3 tahun yang lalu nih. Sekarang alhamdulillah masih bisa bertemu lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. 3 tahun ya, persisnya mungkin bulan Februari lah. Februari tahun 2020 nya. Setelah itu sudah nggak ketemu jamaah Darut Tauhid 3 tahun. Dan sekarang masih diberi oleh Allah nikmat bertemu lagi. Kita husnuzan kepada Allah bahwa pertemuan ini akan terulang nanti dalam surganya. Husnuzan, baik sangka kepada Allah. Kalau baik sangka kepada saya mungkin banyak yang salah ya. Ya, DKM meminta saya untuk hadir di tempat ini saat ini karena DKM baik sangka kepada saya. Apakah betul saya ini baik, mampu menyampaikan kalimat yang berguna? Allah Maha tahu. Semoga Allah mengampuni saya, memaafkan saya. Sebab sekiranya semua yang hadir di tempat ini tahu tentang hakikat siapa saya, mungkin gak ada yang mau dengar nih. Apaan Saiful Islam, ngomong aja akhlaknya gak benar, ibadahnya belum benar, mungkin bisa begitu. Para ulama terdahulu yang suka ibadah pernah berkata, yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Banyak orang yang mengira aku baik, sekiranya Allah tidak mengampuni, sekiranya Allah tidak memaafkan aku seburuk-buruk manusia. Ya, saya harus lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan kehadiran antum di sini dan punya perkiraan saya baik, semoga saya tidak mengkhianati yang hadir di tempat ini. Tapi realitanya saya takut mengkhianati yang hadir karena berbaik sangka kepada saya, insya Allah bernilai, tapi saya mampu nggak membuktikannya? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tentang apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan, yang saya lakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang, dan hanya Allah yang Maha tahu berapa lama lagi kita dapat bernafas di muka bumi. Karena itu meningkatkan baik sangka kepada Allah harus terus diupayakan. Itu salah satu makna ma'rifatullah. Karena Allah sudah terbukti memberikan nikmat kepada kita tiada hingganya, bagaimana enggak baik sangka? Walaupun sudah banyak kita salah gunakan nikmat Allah, Allah masih memberi nikmat kepada kita. Sekali waktu Nabi Isa alaihissalam pernah diminta kaumnya untuk berdoa memohon diturunkan hujan. Nabi Musa membawa umat ke tempat terbuka, ke padang pasir dan berdoa. Ketika Nabi Musa berdoa, Allah memberikan jawaban, wahai Musa, permintaan engkau akan diturunkan dengan syarat ada satu orang di antara yang hadir harus dikeluarkan dulu. 40 tahun dia berdosa. Itu mengganggu turunnya hujan, mengganggu turunnya rahmat, harus dikeluarkan dulu. Nabi Musa mendengar kalimat itu langsung mengumumkan, bapak-bapak,
Ada satu orang yang sudah 40 tahun berdosa sampai saat ini dia masih dalam keadaan posisi sebagai ahli dosa, segera harus keluar biar hujan turun. Yang berdosa langsung kaget. Hah? Aku 40 tahun berdosa, aku harus keluar. Betapa malunya aku keluar dari tempat ini. Orang semua tahu bahwa aku 40 tahun berdosa. Ya Allah, sewaktu aku berdosa 40 tahun engkau tidak membuka keaibanku. Ya Allah, sewaktu aku berdosa 40 tahun engkau tidak membongkar kecacatanku. Masa saat ini aku sedang bersama Nabimu, bersama orang-orang soleh, harus terlihat dosaku. Ya Allah, aku mohon engkau tutup dosaku. Tiba-tiba hujan turun. Nabi Musa waktu itu kaget, oh hujan udah turun padahal belum ada yang keluar. Maka Nabi Musa langsung menghadap kepada Allah, ya Allah, belum ada yang keluar dari umatku, dari kaumku ini, tapi sudah engkau turunkan hujan. Allah menjelaskan, soalnya orang tersebut memohon kepadaku untuk ditutup dosanya, untuk disembunyikan keaibannya, maka aku turunkan hujan. Kita pun berharap demikian. Makanya saya pun sampai tadi mengatakan bahwa ya semoga ikhwan akhwat, adik-adik semuanya punya baik sangka kepada Allah, kepada saya tidak mengkhianati. Benar-benar mampu membuktikan, kalaulah tidak seperti yang diduga, minimal kehadiran ini adalah mempertemukan keimanan kita, mempertemukan kalbu kita. Dan kalau bicara ma'rifatullah, saya ingin menyampaikan satu pengalaman seorang guru. Ini guru saya, guru Al-Quran, guru ilmu qiraat, yang pada waktu haji kemarin Allah mempertemukan saya dengan beliau. 35 tahun saya nggak bertemu dengan beliau. Saya sudah merindukan betul setiap kali melihat di YouTube, setiap kali mendengar siaran dari Mekah, ini suara guru saya. Ya Allah, aku mohon engkau berikan aku nikmat bertemu dengan dia kapan. Kemarin waktu sehari lagi saya mau pulang dari Mekah, sholat di rooftop, pas lihat ke kiri, ada beliau. Lihat lagi, iya, yakin, alhamdulillah. Habis sholat langsung saya menuju beliau, ngobrol. Kemudian kamu harus ke rumah dulu, ke rumah saya. Alhamdulillah. Nah ceritanya, beliau pernah mendapatkan tugas mengisi seminar Al-Quran di salah satu kota di Eropa. Tiba-tiba merasa ada gangguan kesehatan, maka beliau datang ke seorang dokter di rumah sakit, dokter spesialis. Diperiksa, dikasih resep. Sebelum pulang, dokter nahan dulu. Saudara, engkau saya dengar ahli agama, boleh saya konsultasi? Silahkan dokter. Saya seorang dokter spesialis yang dikenal di sini, keahlian saya tidak diragukan, harta berlimpah, rumah saya megah, mobil saya mewah, kemanapun saya pergi dapat fasilitas yang sangat menakjubkan. Tetapi saya itu belum merasakan nikmat hidup. Orang bilang sukses, tapi saya belum senang, belum bahagia. Tidak semua kesuksesan menggambarkan kebahagiaan ya. Banyak yang sukses tapi menderita. Kemudian kata dokter, tolong dong nasihati aku. Guru saya berkata, dokter tahu tentang fungsi mata. Dengan adanya mata dapat melihat mana yang merah, mana yang putih, yang hitam dan selanjutnya. Dan engkau tahu tentang fungsi telinga, dapat mendengar suara, yang nyanyi, yang musik, suara burung. Bisa enggak dicukupkan sajalah untuk keperluan telinga dengan yang dilihat? Telinga ingin menikmati fungsinya, perlihatkan ke telinga pemandangan indah. Bisa enggak telinga melihat pemandangan indah? Atau untuk keperluan mata, perdengarkan ke mata suara yang sangat bagus. Bisakah mata mendengar suara yang bagus? Nah, mulut
engkau tahu bagaimana fungsinya mulut, lisan dan selanjutnya. Engkau sudah memenuhi keperluan mata, keperluan telinga, keperluan mulut dan keperluan yang lainnya, tapi hati yang belum engkau penuhi, belum engkau isi. Hati itu baru akan merasakan nikmat kalau dikasih zikrullah. Ingat kepada Allah, harus kenal dengan Allah. Akhirnya kata dokter, bagus juga logika kamu katanya nih. Jelas kolbu kamu tidak mungkin dapat merasakan hidup walaupun banyak yang dilihat begitu indah, banyak yang didengar begitu merdu, banyak makanan yang begitu lezat, kolbu kamu belum dipenuhi keperluannya. Akhirnya kata dokter, tolong kalau begitu berdoa dong supaya kolbu aku bisa mendapatkan seperti yang engkau rasakan. Maka syekh ini berdoa. Siapa syekh itu namanya? Bisa dilihat nanti di YouTube, Syekh Abdul Rashid Ali Sufi. Beliaulah guru saya, usianya di bawah saya, tapi ilmunya ya subhanallah luar biasa. Beliau berdoa. Setelahnya berdoa kata dokter, nggak rasain apa-apa saya nih. Kata syekh ini, ya iyalah, gimana mungkin kamu merasakan? Engkau sudah memberikan kepadaku resep, sudah aku terima resep. Kalau belum aku minum obatnya, kira-kira ada yang diharapkan enggak? Ya enggak, harus diminum dulu. Nah gitu juga engkau. Gimana mungkin engkau merasakan nikmat hasil doa aku? Engkau belum beriman kepada Allah, belum mengenal Allah, bagaimana mungkin bisa merasakan nikmat kalbu kamu? Luar biasa, ini dialognya sangat indah sekali. Kita alhamdulillah saat ini dipertemukan oleh Allah karena kita mengenal Allah. Tinggal kita tingkatkan bagaimana cara menikmati kenal dengan Allah, ma'rifatullah ini. Tadi subuh saya mendengarkan ceramah salah seorang ulama dari Suriah. Dia menjelaskan tentang ma'rifatullah dengan mengambil contoh nyamuk. Dalam Al-Quran ada ayat, Inna Allah la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan merasa malu untuk memberikan perumpamaan menciptakan nyamuk. Kenapa nyamuk diangkat ya? Makhluk kecil. Bahkan ada kalimat nyamuk dan yang di atasnya. Emang ada apa di atas nyamuk? Kalau di antara ikhwan dan akhwat, di rambutnya ada kutunya, nyamuk juga ada kutunya ya. Nyamuk kecil, kutunya lebih kecil lagi. Ulama Suriah ini pernah melihat dengan melalui alat mikroskop ya tentang nyamuk. Ternyata nyamuk itu dihitung matanya ada 140, giginya ada 40, kolbunya ada 3. Satu kolbu kontrol tentang sayap, satu kolbu kontrol tentang telinganya, dan satu kolbu untuk markas keseluruhan. Subhanallah. Kemudian apa namanya yang panjang di mulut itu? Hah? Kalau gajah apa namanya? Belalai ya. Nah nyamuk ada belalainya untuk ngisap darah, bukan darah ikhwan di sini, bukan. Itu belalai nyamuk bisa menemukan mana darah yang layak dia santap dan mana yang bukan santapan dia. Sensitif sekali. Ketika pemainnya bertemu dengan ini, oh ini bukan makanan saya, ini oh bukan, dia nyari. Makanya suka terdengar bunyinya ya, dia nyari itu. Kita yang sudah pusing gitu, padahal nyamuk mah ketawa aja tuh. Dan nyamuk memakan makanan atau konsumsi makanannya itu bukan berlandaskan tampilannya akan dimakan, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, tapi ukuran udara yang dia ukur, panasnya cocok enggak buat dia.
Siapa yang menciptakan nyamuk seperti itu? Allah. Dan ternyata selama 3 tahun kita diingatkan dengan hakikat virus. Ciptaan siapakah virus itu? Ciptaan Allah. Jadi mengenal ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal Allah. Semua ciptaan ini memperkenalkan kita kepada Allah. Bangunan, banjir, longsor, tsunami, semuanya memperkenalkan kita kepada Allah. Maka orang yang terus berjuang untuk mencapai ma'rifatullah, apapun yang dia dengar, yang dia lihat, yang dirasakan, itu dijadikan sebagai jalan menuju Allah. Makanya manfaat semuanya itu. Gak ada yang membahayakan dirinya. Semua yang terlihat, yang terdengar, yang terasa, semuanya mengantarkan diri menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dapat berita, oh tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi, orang yang ma'rifatullah semakin dekat dengan Allah. Mau banyak, mau sedikit harta, yang penting Allah ridho, selesai sudah. Banyak harta kalau tidak dapat ridho Allah, tersiksa kita. Di Indonesia kalau ada, dan tidak mustahil ada, orang yang mendapatkan harta miliaran sampai triliunan, kalau pagi-pagi sarapan, banyakan mana yang dia santap dengan yang disantap oleh para santri? Orang yang hartanya banyak kadang-kadang susah makan, nyari kemana-mana, datang ke hotel bintang 5, makan apa di sini? Datang lagi ke sini, makan apa di sini? La haula wala quwata illa billah. Harta banyak belum tentu dinikmati. Soalnya saya ini masih ingat dulu waktu kecil hidup bersama nenek, karena ibu saya wafat waktu saya masih bayi. Saya hidup bersama nenek, membangun surau, tebang pohon kelapa, digergaji. Waktu ngagergaji 2 orang, yang di bawah 1 orang begini terus, yang di atas kan begini terus ya. Olahraga luar biasa itu olahraganya tuh. Baru aja 5 menit sudah keringetan itu. Nenek saya menyediakan makanan, nasi buat 2 orang tersebut, dibedakan nasinya, dikurangi airnya biar kuat lah gitu kan. 1 liter untuk berdua. Nah untuk keluarga dimasak beda, Pak. Sudah disiapkan nasi di bakul untuk berdua, dimasak 1 liter, tambah ala kadarnya ikan asin bakar. Dalam jangka waktu yang relatif singkat itu nasi sudah habis, dimakan berdua. Pas nenek saya lihat, Mang, udah habis nasinya? Udah. Cukup enggak? Sok aya keneh mah, masih siap menerima tambah. Hati saya berpikir, subhanallah, orang miskin dikasihin enak makan melebihi orang kaya. Orang kaya makanannya enak-enak tapi belum tentu merasakan enak. Orang miskin terkadang makanannya sederhana tapi merasakan nikmat makan. Allah Maha Adil. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu ketika ada informasi akan ada krisis ekonomi, iya dari dulu juga gini-gini aja mah. Makan pagi segitu, makan sore segitu, enggak barangkali kalau lagi banyak duit makanannya adalah 10 kali lipat, enggak. Sama-sama saja dari dulu juga. Oleh karena itu bagi kita yang berjuang untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ingat sekian banyak karunia yang tercurah kepada kita, oh tidak ada hitungannya. Maka yuk kita syukuri, yang sedikit kita syukuri, yang banyak tentu meningkatkan kita bersyukur kepada Allah. Dan ini sebagai syukur pribadi saya, alhamdulillah masa pandemi, tepatnya mulai Oktober 2020, karena kurang pekerjaannya masa pandemi, enggak keluar di rumah terus, saya dapat informasi dari keluarga ada terjemahan Kemenag Al-Quran yang terakhir revisi 2019. Saya minta, pas minta saya baca, terpanggil untuk menulis buku,
Alhamdulillah sejak Oktober 2020 saya kembali menulis buku berjudul Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Bagi yang ingin melihat uraiannya silahkan dibuka di YouTube atau di IG. Akunnya adalah Cahaya Huruf Al-Quran. Itu saya uraikan. Nggak perlu di follow ya, diikuti aja. Kan kalau di follow mah di sana di Chicago, kalau di Cikalong mah diikuti aja deh. Di Cikaso, di Cikalong. Ya, saya bahas di situ tentang mukjizat huruf Al-Quran dan juga tafsir 10 qiraat. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga meningkatkan ma'rifatullah. Nikmat ketika kita sudah mengkaji Al-Quran, subhanallah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan sekian banyak bacaan atas permintaan Rasulullah sendiri kepada Jibril untuk disampaikan kepada Allah. Rasul bersabda, "Aqra'ani Jibril ala harfin." Jibril membacakan kepadaku Al-Quran atas satu huruf. Faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Aku mohon kepada Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, aku minta tambahan bacaan. Aku enggak sanggup untuk memberikan kepada umat supaya mereka paham semuanya, tapi dengan satu bacaan ingin ada beberapa bacaan. Maka Jibril menghadap kepada Allah lalu menuju kepada Rasul menyampaikan bacaan berikutnya sampai bolak-balik. Nah, itu yang saya bahas dalam buku saat ini. Alhamdulillah sudah yang beredar sudah 9 jilid. Satu jilidnya rata-rata 400 halaman, ada yang 600 halaman. Itu sejak 2 tahun yang lalu, alhamdulillah, dan sekarang pun masih terus berjalan. Cuma setelahnya beres PPKM pandemi, banyak waktu keluar. Jadi enggak sewaktu kosong lancar menulis, sekarang sudah kurang lancar karena ya sebentar-sebentar tinggal, tapi masih jalan terus. Diupayakanlah sisa waktu untuk menulis. Dan Al-Quran itu adalah merupakan jalan, alat komunikasi untuk membuktikan kita kenal Allah dengan Al-Quran. Terutama ketika kita resapi qiraat Al-Quran. Umpamanya saya dari surat Al-Fatihah sampai Al-A'raf itu 8 jilid, loncat dulu ke surat Yasin, pas membahas surat Yasin sampai kepada ayat inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Di situ ada 3 bacaan, ada fi syughulin fakihun, ada fi syughulin fakihun, ada syughlin, ada syughul, ada fakihun, ada fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un, ada fi dhulalin. Kemudian di ayat berikutnya walaqad adalla minkum jublan katsira, jubulan katsira, jibilan katsira, jubulan katsira. Ada 4 bacaan. Yang mana yang benar? Semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berpengaruh bagaimana? Jelas berpengaruh. Ini bagaimana? Ketika hum wa in ashabal jannah, sungguhnya para sahabat-sahabat surga. Sahabat ya ashab, tapi diartikan penghuni. Enggak apa-apa, itu adalah ijtihad para ulama. Tapi Allah gunakan sahabat, artinya surga merindukan yang hadir di sini. Dan apabila kita sudah bertemu, kita pun tidak mau meninggalkannya. Akrab sebagaimana kalimat sahabat, satu sama lain tidak mau terpisah, itulah nama sahabat. Jadi Al-Quran menyebutkan ashabal jannah, penghuni surga merindukan surga, surga merindukan penghuninya. Bila sudah bertemu, enggak mau berpisah lagi. Mereka fi syughlin, mereka sibuk. Syughul sibuk, syughlin juga sibuk, tapi sibuknya syughul membuat mereka lupa kepada kenikmatan dunia. Sedangkan bacaan syughlin dengan sukun, apa arti sukun bahasa kitanya? Pamai. Pamainya huruf mati. Betul mati.
Jadi kalau sakinah mawaddah warahmah matinya. Hah? Kita suka mendoakan orang yang menikah semoga sakinah mawaddah, kalau sukun diartikan mati, berarti mendoakan mati kepada para pengantin. Sukun itu adalah tenang, sakinah itu tenang. Jadi huruf yang terkena sukun tenang. Fi syughlin, kesibukan ahli surga itu tidak capek tapi tenang, nikmat. Walaupun demikian banyak kesibukan, nikmat semuanya. Fakihun, luas tempat yang disediakan Allah, fasilitasnya lengkap, segala-galanya lengkap. Satu surga lebih luas dari bumi dan langit. Bagaimana kalau banyak surganya? Nah, in ashaba jannatil yauma fi syughlin fakihun. Ada bacaan fakihun. Kalau fakihun menunjukkan betapa luasnya surga, kalau fakihun betapa akrabnya antara sama ahli surga. Luas tempat, lengkap fasilitas, tapi kalau nggak punya teman tersiksa. Makanya ada bacaan yang kedua, fakihun. Ini belum banyak yang berbicara masalah ini, makanya saya terpanggil, berusaha. Kalau benar taufik dari Allah, kalau salah semoga Allah mengampuni. Hum wa azwajuhum, mereka para ahli surga bersama banyak pasangan hidupnya. Fi dhilalin ala raikum muttaqiun, mereka begitu akrab satu sama lain. Bapak-bapak yang saat ini istrinya satu, nanti di surga istrinya banyak. Ibu-ibu yang saat ini suaminya satu, nanti di surga suaminya banyak. Gimana bapak-bapak, mengizinkan nggak istri nanti suaminya banyak? Yang muda-muda mah juga usah dulu bicaranya. Bujangan masuk bicara. Al-Quran tidak membeda-bedakan untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibu. Al-Quran mengatakan hum, mereka ahli surga, laki-laki dan perempuan, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan hidup mereka yang banyak. Cuma yang sering diangkat oleh para pembicara, bapak-bapak nanti di surga bersama banyak bidadari. Ibu-ibunya gimana? Bersama bidadari yang banyak atau cuma satu? Al-Quran menyebutkan azwaj, banyak. Ketika saya nawarkan kepada ibu-ibu, ibu-ibu mau enggak nanti di surga banyak suami? Enggak. Kenapa? Karena memahami akhirat dengan bahasa dunia, memahami informasi tentang surga dan neraka dengan bahasa dunia, itu enggak pas. Bukan logika, bukan akal bicara akhirat, tapi iman. Kalau bicara akal untuk akhirat gak nyampe otak kita. Ya kalau seorang bapak saja punya istri 100, gimana ya? Apalagi ibu-ibu punya suami 100, gimana? Kalau logika yang bicara. Akhirat bukan wilayah akal, tapi wilayah qalbu. Dan sampai ke arah sana tentunya ma'rifatullah. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka, terserah Allah mau dibikin seperti apa. Semuanya ini akan masuk surga ya. Saya berarti saat ini alhamdulillah dipertemukan dengan calon-calon ahli surga, calon jadi semuanya. Banyak calon yang nggak jadi di dunia, calon dewan nggak jadi semuanya kan. Sekarang sudah ramai calon presiden, di mana-mana. Yang akan Allah angkat cuma satu orang presiden Indonesia. Nggak mungkin calonnya sampai sekian pasang jadi semuanya, enggak, cuma satu yang jadi. Tapi untuk menjadi calon ahli surga, surga itu luas. Allahu Akbar. Luasnya surga seluas langit dan bumi, semua langit. Satu langit yang dibicarakan oleh para ahli astronomi, di antaranya di langit yang pertama ada galaksi raksasa yang mengandung triliunan bintang. Satu bintangnya banyak yang lebih besar daripada bumi.
Bagaimana kalau triliunan? Itu yang dibahas oleh para ahli astronomi, itu langit yang bawah itu. Oh, dari mana tahu? Al-Quran menyebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh telah kami hiasi langit yang paling bawah, yang paling dekat ke bumi dengan masabih. Yang dibicarakan oleh para ahli astronomi tentang sekian banyak galaksi lain sebagainya, itu hanya langit yang pertama itu. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh? Allahu Akbar. Tentunya kalau orang mempelajari ilmu astronomi lebih dalam, ilmu fisika lebih dalam, mestinya lebih kuat marifat kepada Allahnya. Tapi urusan ini urusan hidayah, urusan taufik dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat kenal Allah. Orang yang mendapatkan kekuatan hebat, kekuatan super, mestinya lebih dekat dengan Allah, karena itu kekuatan milik Allah. Di Timur Tengah ada orang bernama Ariel Sharon. Pernah dengar nama itu? Dia menjelang mati 8 tahun dibikin koma oleh Allah. 8 tahun. Seorang jenderal, pemimpin Yahudi, telah membunuh 3.000 orang muslim. 8 tahun menjelang mati dibuat koma oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badannya tinggal 15% lagi berat badannya. Umumnya orang kalau sudah tinggal 30% saja tidak akan bertahan hidup. Dia dibiarkan oleh Allah sampai tinggal 15%, tapi dibiarkan hidup terus untuk membuktikan Allah Maha Kuasa. Ariel Sharon tinggal tulang dibungkus kulit, sudah enggak ada dagingnya sama sekali, dibiarkan bernapas terus. Sejak kapan dia sakit? Sejak dia membunuh sekian banyak umat Islam, dan setiap kali tidur dia bermimpi buruk terus, sehingga dia menjelang tidur takut terus sampai jatuh sakit. Dibiarkan 8 tahun dia sakit yang tidak pernah dialami oleh yang lainnya. Itu belum siksaan, belum siksaan nanti di akhirat. Terus apa itu? Itu mah baru DP siksaan, mukodimah. Siksaan yang sebenarnya nanti di akhirat. Di dunia enggak ada yang mendapatkan siksaan. Kalaupun disebut siksa, itu gambaran siksa. Al-Quran menggambarkan tentang walau khizyun fil hayatid dunya wal adzabul akhirati asyaq, ya. Di dunia dihinakan, di akhirat lebih berat lagi. Ternyata orang yang sangat hebat paling repot hidupnya. Makanya kita tidak terlalu mendamba-dambakan ingin banyak harta, ingin panjang umur. Apa yang Allah berikan kepada kita, yuk kita syukuri. Enteng saja buat kita. Dan orang yang bersyukur, syukuri karena dia mendapatkan nikmat syukur. Bersyukur atas syukur. Bila nanti mendapatkan nikmat bangun, nanti kan mau qiyamul lail ya, bersama-sama di sini. Syukuri kita diberi nikmat qiyamul lail pada waktu berikutnya dengan qiyamul lail lagi. Oh, sudah 2 malam terus-terusan qiyamul lail, jangan sampai tidak disyukuri. Malam ketiga lebih khusyuk lagi qiyamul lailnya. Syukur atas karunia berupa nikmat qiyamul lail. Demikian juga syukur atas karunia berupa sholat lagi nanti. Syukur atas karunia berupa membaca Al-Quran, tingkatkan baca Qurannya. Begitulah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah, tadi saya sampaikan tentang contoh nyamuk, kemudian contoh seorang ulama. Saya ingin menyampaikan lagi contoh yang lain. Kalau orang yang paling panjang usianya siapa? Ada yang tahu? Yang paling panjang hidup usianya? Ada yang tahu siapa? Sampai usianya ratusan tahun? Zaman dulu Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh wafatnya pada usia berapa? Ada yang tahu?
Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Sungguh telah kami utus Nuh untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya, dan dia hidup bersama kaumnya selama 1000 sana kurang 50 am, yang terjemahannya 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi Al-Quran menyebutkan untuk angka 1000 sana, untuk 50 am. Apa bedanya itu? Kenapa kok disebutkan 1000 sana kurang 50 am? Kenapa enggak langsung saja 950 tahun? Memang enggak. Angka 1000 harus diperhatikan, angka 50 harus diperhatikan. Artinya apa? Nabi Nuh berdakwah mengajak umat menuju ridha Allah 1000 tahun. 50 tahun pembinaan yang sudah jadi, yang sudah taat, dan 950 tahun adalah masih mentah. Makanya Allah gunakan 1000 kurang 50. Dapat dibayangkan kalau ada saat ini orang yang usianya 200 tahun kayak apa gerakannya? Kalau ada orang 200 tahun saja usianya. Nabi Nuh sudah sampai 1000 tahun masih hebat, masih dakwah. Dan tentunya beliau berdakwah sejak usia dewasa, sejak diangkat jadi rasul, bukan sejak bayi kan? Berarti 1000 tahun itu lama dakwahnya. 1000 tahun itu dibagi dua, 950 tahun menghadapi orang-orang kafir, sedikit saja yang mukminnya. Yang mukmin dari sekian banyak itu cuma 80 orang. Ya Allah, 80 orang. Dakwah 900 tahun yang ikut cuma 80 orang. Mana yang lebih hebat? Dakwah Nabi Nuh atau dakwah Darut Tauhid? Ini berapa yang hadir nih? 1 juta? Oh, kurang dari 1 juta banyak. Tentunya bagaimanapun Nabi Nuh lebih hebat dakwahnya, lebih ikhlas, lebih sabar, lebih istiqomah, lebih tawakal. Buktinya sekian ratus tahun beliau terus berdakwah walaupun yang ikut cuma sedikit. Itu menggambarkan keikhlasannya yang tak terhingga, yang tak terganggu, dan kesabarannya mencapai puncak, dan istiqomahnya tidak terganggu dengan apapun. Pelajaran buat kita, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nuh sampai hidup di atas 1000 tahun. Allahu Akbar, kuasa Allah. Sementara Rasulullah Muhammad SAW hanya 63 tahun. Itu 63 Hijriah apa Masehi? Hijriah. Masehinya cuma 61 tahun. Ya. Jadi 61 tahun usia Rasulullah Masehinya. 61 tahun lebih sebulan setengah. Jelas, sekarang kan kita memasuki tahun baru ya, 2023 ini. Buat ikhwan akhwat yang saat ini usianya 30 tahun Masehi, itu sudah 31 Hijriahnya tuh. Saya Masehinya memasuki usia 65, Hijriahnya sudah 67 saat ini. Ya Alhamdulillah, 67 tahun saat ini usia saya. Itu 67 ke atas, kakinya masih maunya 17 tahun gitu. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat, dan alhamdulillah masa pandemi diberi nikmat sehat melebihi daripada sebelum-sebelumnya. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh subhanallah 950 tahun berdakwah. Yang dilihat beriman sedikit, makanya beliau langsung memohon kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajran kafara. Wahai Rabbku,
Aku mohon ini orang-orang kafir habisin aja ya Allah. Aku khawatir nih orang yang beriman sedikit akan terganggu oleh mereka. Manakala aku sudah tidak ada, apa yang harus kulakukan ya Allah untuk menjaga mereka? Allah langsung memberikan respon. La tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Engkau jangan bimbang gelisah tentang orang-orang zalim, semuanya akan ditenggelamkan. Sekarang kalau kita mendengar banjir, kemarin banjir di mana? Di Jakarta, di Karawang, di Jawa Timur, cukup luar biasa banyak yang jadi korban. Dulu banjir sampai gunung tenggelam. Seperti apa itu ya? Bukan air 4 meter, 3 meter, 5 meter itu. Gunung tenggelam. Dan Nabi Nuh punya anak 4, yang 3 mukmin, yang 1 enggak. Ketika melihat anaknya yang tidak beriman lari cari tempat yang tinggi, Nabi Nuh manggil, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, jangan ikut orang kafir, ayo ikut sini. Anaknya berkata, enggak usah mikirin aku Pak. Terus kamu mau kemana? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung, jangan sampai khawatir. Aku akan aman dari air. Allahu Akbar. Ternyata Nabi Nuh melihat, udah enggak ada anakku. Ternyata air yang sangat kita perlukan, yang sangat kita gunakan, menjadi bencana buat orang yang kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada kita dengan kisah ini, 80 orang selamat. Dan Nabi Nuh itu sebelum mendapatkan berita dari Allah akan ada banjir besar, banjir raksasa, Nabi Nuh disuruh membuat kapal. Belum ada contoh kayak apa sih bikin kapal, dan dengan cara apa dan dari bahan apa. Maka beliau cari bahannya, cari benihnya, cocok tanam dulu sampai tumbuh besar kayu, kemudian layak dipakai dibikin kapal. Jadi cocok tanam dulu ya. Setelahnya jadi, udah datang air dari atas dari bawah, maka orang-orang yang beriman dibawa kepada naik kapal. Selama 40 hari tawaf mengelilingi Ka'bah sampai berlabuh lagi. Dan waktu itu Nabi Nuh bikin kapal di darat jauh ke pantai, ya jelaslah diketawain orang. Tapi Nabi Nuh nggak apa-apa diketawakan orang, yang penting Allah menyayanginya, Allah mencintainya. In taskharu fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalian mempermainkan aku juga mempermainkan kalian, kata Nabi Nuh demikian. Ini kuasa Allah yang mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, ma'rifatullah. Allah Maha Kuasa menenggelamkan semua orang kecuali yang diselamatkan 80 orang saja. Jadi yang saat ini hadir ini adalah turunan dari 80 orangnya. Iya, yang lainnya kan sudah pernah mati itu. Kuasa Allah. Kemudian dari Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim. Turunan Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kalau Nabi Nuh bersama air, peristiwa yang sangat mengagumkan. Kalau Nabi Ibrahim bersama api, ya. Api menjadi penyelamat Nabi Ibrahim. Ketika orang-orang kafir sudah berniat untuk membunuh Nabi Ibrahim, siapkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, siapkan minyak. Setelahnya disiapkan, dinyalain, ayo lemparkan Ibrahim. Pas Ibrahim mau dilemparkan, Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, engkau tugas saat ini bukan membakar, membuat barang menjadi hangus. Tugas engkau saat ini jaga Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Jadilah engkau sejuk dan selamat buat Ibrahim. Ya narukuni bardan
wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah, api menjadi sejuk atas karunia Allah, kuasa Allah. Lanjut lagi, setelah Ibrahim ke bawah lagi adalah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa, ini ada yang sangat menarik dari Nabi Musa nya. Ketika Nabi Musa masih bujangan dan belum mikir-mikir mau nikah, belum. Tapi dia sudah berjuang sampai dikejar-kejar oleh masyarakat Kairo. Mereka sepakat untuk membunuh Musa. Musa keluar jalan sampai ke satu tempat yang dihuni oleh kaum Madian. Di situ Nabi Musa melihat ada kerumunan massa membawa ternak-ternaknya, mengasih minuman buat ternaknya, dan ada 2 orang wanita, gadis. Ada apa nih gadis 2 orang di sini? Kelihatannya kebingungan mereka. Maka Nabi Musa mendekat. Ma khutbukuma, kenapa kalian ada di sini? Enggak pakai apa? Enggak pakai nyanjung-nyanjung dulu, enggaknya. Langsung nanya, ada apa di sini? Oh, kami menunggu mereka pada pergi, kami mau ngasih minum buat ternak kami. Kami gak mungkin bersama dengan mereka. Setelahnya mereka pergi, baru kami akan ke sana. Ayah kami adalah orang tua yang sudah tidak mampu lagi, sudah lemah. Nabi Musa dalam keadaan capek, berat, lapar, haus, langsung memohon kepada Allah kekuatan. Ya Allah, aku mohon padamu kekuatan untuk menolong hamba-Mu ini. Langsung menolong 2 wanita, langsung dia bawa ternaknya, kasih minum. Setelah itu Nabi Musa pergi menuju tempat yang agak teduh. Udah capek, udah panas, langsung beliau berteduh di satu pohon. Di bawah pohon dia berkata, Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir, lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabb, terhadap apa yang Engkau turunkan untukku, aku sangat-sangat memerlukan. Nabi Musa tidak berkata, ya Allah, Engkau mau tahu aku lapar? Enggak. Ya Allah, Engkau mau tahu aku haus? Enggak juga. Ya Allah, Engkau mau tahu aku sedang menolong hamba-Mu? Enggak juga. Aku menolong karena Allah. Allah yang memberikan kepadaku kekuatan, dan aku saat ini sangat memerlukan dari Engkau. Terserah Engkau ya Allah, Engkau memberi apa kepadaku. Atau rasa haus dicabut oleh Engkau tanpa ada air minum, rasa lapar dicabut oleh Engkau tanpa makan. Sungguh Engkau maha kuasa. Yang penting aku serahkan kepadamu segala-galanya. Enggak berpikir cantik juga nanti tadi wanita itu, enggak mikir itu. Yang penting saya sudah membantu. Ternyata ketika Nabi Musa berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, aku memerlukan apa yang akan Kau turunkan untukku. Langsung oleh Allah direspon, fajaat ihdahuma, datang salah satu dari wanita tadi menuju beliau dan mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumah ayahnya untuk mendapatkan imbalan. Inilah Nabi Musa waktu masa muda, belum jadi rasul ya, masih remaja waktu itu, tapi terjaga. Cuma kisah ini diperpanjang, dikasih dongeng. Oh, waktu berangkat si perempuan di depan supaya tahu alamat. Ketika si perempuan tersingkap betisnya karena angin, maka Nabi Musa kaget, di belakang. Itu cerita dongeng, itu nggak tahu sebenarnya bagaimana. Al-Quran tidak bicara begitu. Al-Quran bicara udah langsung berangkat. Dan ketika Nabi Musa sudah kembali ke tempat semula membina umat, sampailah diusir oleh tentara Firaun dengan jumlah 1.000.000 tentara lengkap senjata. Sementara Nabi Musa hanya membawa masyarakat yang tanpa senjata, setengah dari jumlah tentara Firaun. Dibawa ke pantai. Sampai di pantai sudah pada tahu kisahnya, tapi pelajaran yang sangat penting bagi kita.
Ketika di pantai, Nabi Musa kedatangan umatnya. Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kemana kita akan pergi? Ke depan laut, ke belakang tentara Fir'aun. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan macam-macam kamu wahai Musa. Kami harus renang. Waduh, aku nggak sanggup renang menyeberangi lautan dengan gaya batu. Bukan gaya kupu-kupu, gaya batu, tenggelam langsung. Maka Nabi Musa berkata, jawaban dengan kuat, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak begitu. Bersamaku ada Rabbku yang pasti menolongku. Udah jam 9? Udah cukupnya? Sampai jam berapa? Ya? Oh iya. Atau ada pertanyaan enggak? Oh iya ya. Jadi sekarang mau diselang dulu. Ya karena udah lama nggak ngisi di sini, jadi saya lupa lagi nih. Lupa ngatur waktu ini. Ya, tadi sampai di mana? Oh iya, Nabi Musa indalam berrokun. Kan? Oh, lanjut aja. Ya baik. Ketika Nabi Musa mendengar ungkapan salah seorang umatnya, kaumnya, wahai Musa, kamu jangan macam-macam. Kami ini mau dibawa kemana? Di belakang tentara, ke depan laut. Gak mungkin kami bisa menyelamatkan diri. Kita ini akan habis nih. Nabi Musa berkata, kalla, enggak begitu. Terus gimana? Dan Nabi Musa tidak menggunakan akal, tidak menggunakan logika, tapi menggunakan keimanan. Karena ma'rifatullah, karena Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan laut, Allah yang menciptakan Fir'aun. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, ya kenapa tidak menghadap kepada yang Maha Kuasa? Dia yang menentukan segala-galanya. Maka Nabi Musa berkata, kalla inna ma'i rabbi sayyidin. Enggak begitu. Bersamaku ada Rabbku yang pasti akan memberikan petunjuk padaku. Inna ma'i, sungguhnya bersamaku. Bersama kalian gak ngaku, terserah kalian. Kira-kira begitu tuh. Kalau kalian tidak merasakan, aku merasakan ada Rabbku yang pasti akan berikan petunjuk padaku. Inna ma'i rabbi sayahdin. Nanti ketika ikhwan akhwat, saudara-saudara, adik-adik menghadapi kesulitan yang sangat berat, otak kita nggak mampu memikirkannya, sudah ingat kepada ungkapan Nabi Musa, inna ma'i rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang pasti memberikan petunjuk padaku. Nabi Musa dengan ungkapan itu langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa respon dari Allah? Idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, di tanganmu ada tongkat, pukulkan ke laut. Untuk menyelamatkan 500.000 orang dari kejaran tentara Fir'aun, cukup dengan mukul laut pakai tongkat. Gimana? Bukan urusan logika soalnya ya. Urusannya lah Allah merintahkan begitu, ya udah ikuti aja. Maka kita juga kalau sudah semua serahkan kepada Allah, beres. Dan jangan kita ikut ngatur Allah. Pokoknya ya Allah, aku maunya ini, maunya itu. Jangan, udah serahkan kepada Allah. Nabi Musa begitu dari awal. Ketika capek, letih, haus, lapar, inni lima anzata ilayya min khairin fakir. Aku sangat memerlukan apa yang akan engkau turunkan, apapun terserah engkau. Sekarang ketika membawa umat dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun lengkap senjata, dan Fir'aun itu luar biasa ya, sampai mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Gak tanggung-tanggung, karena oleh Allah dikehendaki Fir'aun gak pernah sakit, kekayaannya berlimpah, ditakuti, ditaati, bahkan orang bangga kalau disebut-sebut kalian dekat dengan aku, oh bangga itu, walaupun gak dapat apa-apa. Nah, ketika Nabi Musa mengungkapkan bersamaku ada Robku yang pasti akan berikan petunjuk padaku, petunjuk kayak apa ya? Dan ternyata Allah berfirman, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Mukul laut dengan tongkat, yang dipukul airnya apa pantainya?
terserahlah, nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang jelas perintah idrib bi'asakal bahra, dan tidak disebutkan dalam Al-Quran apakah Nabi Musa langsung mukul, gimana mukulnya, nggak disebutkan. Artinya bahwa saking cepatnya Nabi Musa melaksanakan perintah Allah, sehingga tidak ada satu orang pun dari umat Nabi Musa yang melihat apa yang dilakukan Nabi Musa setelahnya dapat perintah. Al-Quran tidak menyebutkan soalnya. Idrib bi'asakal bahra fanfalaqa, pukulkan tongkatmu dengan tanganmu ke laut, maka Musa secepatnya mukul sehingga air terbelah. Allahu Akbar, air di luar kebiasaan. Kok bisa air terbelah, air laut terbelah? Ini kan luar jangkauan akal. Makanya kalau sudah berbicara tentang ma'rifatullah, bukan logika tapi keimanan. Logika kita nggak nyampe. Dan kalau Allah menghendaki untuk membuat sesuatu yang di luar jangkauan akal, itu pasti terjadi. Masa pandemi ini belajar dari pengalamannya. Sampai Masjid Darutin sempat ditutup ya. Iya. Atau sholat sampai 2 meteran. Ya Allah, saya sedih betul tuh. Aduh, Masjid Darutin yang selalu padat kok sekarang sholat 2 meteran. Ya Allah, terpaksa harus melanggar sunnah Rasul. Betul kan, melanggar sunnah Rasul kan? Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni sama kita. Rasul bersabda, suddul furaj la tadharu lisyaitan. Janganlah kalian membiarkan setan senang-senang mendampingi kalian sedang sholat. Rapatkan barisanmu. Itu Rasul bersabda begitu. Selama pandemi, termasuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jaga jarak. Sempat juga ditutup. Kecuali di pesantren saya enggak. Kalau saya makan santri di dalam, enggak ada urusan dengan keluar. Saya bilang ke santri jangan pulang, udah di sini. Inilah karantina. Udah makan biasa, pakai tampan biasa, pakai plastik, pakai daun, gak ada perubahan, biasa-biasa aja. Tidak ada yang pulang. Santri di pondok pesantren Maqdis dan tidur biasa. Tidak ada istilah hindari kerumunan massa. Mau kemana lagi, coba segitu-gitu tempatnya. Tidurnya juga di situ-situ juga. Ada yang sakit, ada biasa-biasa aja sakit mah. Pernah ada yang sakit, batuk, pilek, udah kalian jangan keluar, di sini istirahat yang bagus. Udah, alhamdulillah, gak nyampe seminggu udah kembali menghafal Quran lagi. Ya Allah yang memberi kesehatan kepada kita semuanya. Nabi Musa alaihissalam setelahnya mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Musa tidak bertanya, ya Allah, mukul laut pakai tongkat, apa hubungannya ini dengan proses penyelamatan umat? Enggak nanya begitu. Laksanakan perintah Allah. Maka kita pun begitu saja. Sekarang dapat kita pahami perintah Allah ataupun tidak, kita laksanakan, Allah pasti menyayangi kita. Allah pasti menyelamatkan kita. Dan alhamdulillah itu salah satu yang patut saya syukuri. Ya, dengan pandemi saya bisa kembali menulis buku. Yang sudah sekian lama saya off, tidak menulis buku sejak saya kena sakit berat tahun 2016. Gak bisa berpikir yang berat-berat, gak nulis. Pas pandemi justru sekarang alhamdulillah diberi nikmat menulis buku lagi. Itulah karunia Allah. Kemudian pelajaran yang lebih utama lagi, yang paling penting lagi, saat ini kita sudah bisa padat seperti ini, dan di Masjidil Haram sejak bulan Ramadan sudah padat. Itu di luar jangkauan. Mungkin orang-orang kafir di dunia, kok bisa itu di Masjidil Haram sampai berat begitu, padahal di tempat-tempat yang lain masih diingatkan hati-hati, hati-hati. Di sana udah berdesakan, aman-aman saja. Ternyata Allah yang mengatur segala-galanya. Ada yang sampaikan? Oh iya, atau beri umumkan. Oh iya. Ya, panitia mau memberikan bantuan kepada yang hadir di sini. Bantuan apa? Bantuan mempermudah menyalurkan dana untuk mendapatkan nikmat agar dana tersebut menjadi milik. Harta yang masih di kantong masih titipan dari Allah ya.
ketika disalurkan untuk dakwah jadi milik. Oleh karena itu nih para panitia mau membantu saudara-saudara untuk supaya mudah menyalurkannya. Dipersilahkan. Oh iya, ya ada salam dari AA, gak bisa masuk karena ya kita tidak tahu saluran kondisi. Tadinya beliau mau masuk tapi tidak bisa karena mungkin kondisinya yang kurang mengizinkan. Hakikatnya tidak ada izin dari Allah, walaupun pasti diridhoi oleh Allah. Kan ada izin tanpa ridho, ada ridho tanpa izin ya. Dan pasti itu semuanya lah atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil jalan saya bacakan beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah cukupnya. Ya. Masih berlanjut sampai subuh. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan semoga Allah mempertemukan kita kembali, dan saya sangat berharap bisa bertemu lagi dengan semuanya jamaah di sini. Kalau tidak di sini, kita berharap di surga Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan guru-guru kita yang sudah mengajar kita dengan ikhlas, bertemu dengan para nabi, para rasul, dipertemukan kita dengan mereka bersama orang tua kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Alimul ghaibi wasyahadah. Ya Rabbana ya Tuhan kami yakin Engkau melihat di mana kini kami berada. Engkau Maha tahu apa yang sudah kami lakukan sejak dahulu hingga saat ini, dan hanya Engkau yang Maha tahu sampai kapan kami dapat bernafas di muka bumi. Rabbana ya Tuhan kami, karunia senantiasa Engkau curahkan kepada kami tanpa henti. Walaupun Engkau melihat kami sering menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau. Rabbana ya Tuhan kami, inilah kami hamba-hamba-Mu yang sering menyalahgunakan nikmat-Mu, yang sering berbuat dosa di hadapan Engkau. Sekiranya semua orang yang berdosa Engkau masukkan ke dalam neraka, kemana kami harus memohon pertolongan kalau bukan kepada Engkau? Rabbana ya Tuhan kami, Engkau sediakan surga bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kami masih jauh untuk mencapai derajat yang bertakwa. Namun demikian kami mohon ya Allah, jangan Engkau haramkan kami untuk masuk ke surga, walaupun kami tidak layak memasukinya. Hanya rahmat-Mu ya Allah yang kami harap, yang dapat mengantarkan kami menuju surga-Mu. Rabbana ya Tuhan kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasul-Mu bersama keluarga kami. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Engkau nanti di akhirat. Rabbana ya Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan selanjutnya. Bimbinglah kami Allah agar mampu memanfaatkan sisa umur hidup kami dengan benar, dan manakala ajal akan menjemput kami. Rabbana ya Tuhan kami mohon jangan Engkau biarkan kami dijemput oleh ajal kecuali sedang tunduk padamu, sedang zikir,
sedang rukuk sujud taat padamu. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Berilah kami nikmat husnul khatimah. Ya Rahman ya Rahim ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon. Jadikan kami Allah menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Rabbana ya ilahana ya Karim ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah nikmat khusyuk setiap kali tunduk sujud padamu. Bimbinglah kami Allah agar kami dapat menikmati hidup bersama ayat-ayatmu Al-Quran. Rabbana ya Karim, jadikan ya Allah pertemuan kami di tempat ini saat ini menjadi pertemuan yang terulang kembali nanti dalam surga-Mu. Jangan ada yang terkecuali seorang pun. Demikian pula keluarga kami yang tidak hadir di tempat ini. Rabbana ya Rahman, berilah kami ya Allah nikmat bertemu dengan orang tua dalam surga-Mu ya Allah. Kami mohon jangan Engkau biarkan mereka melihat kami dalam siksa. Jangan pula Engkau biarkan kami melihat mereka dalam siksa. Pertemukan kami dengan mereka ya Allah dalam surga-Mu ya Rahman. Allahumma Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.